ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Sekarang kita masuk kepada pembahasan syafaat. Ya. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani adanya syafaat. Saya izin minum dulu ya. Jadi syafaat ini ikhwan, secara bahasa dia artinya menggenapkan, ya, menggabungkan atau mengumpulkan, ya, dengan sesuatu atau yang sejenisnya. Bisa juga syafaat itu bermakna wasilah, perantara, atau bisa juga bermakna tolak, permintaan. Tapi kalau secara syariat, ya, syafaat ini adalah at-tawassutu lil ghairi bijalbil manfaah au daf'i madarrah. Menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau untuk menolak bahaya. Ya Rob, saya pengen ngasih syafaat kepada yang bersangkutan ya Rob. Supaya apa ngasih syafaatnya? Angkat dia dari api neraka. Berarti daf'ul mudarat. Ya. Ya Rob, saya pengen ngasih syafaat kepada yang bersangkutan. Iya, dalam rangka apa? Jadikan dia tetangga di surga levelnya saya. Oh, berarti untuk mengambil manfaat. Harusnya dia itu neraka surga yang paling bawah. Dengan syafaat yang bersangkutan, akhirnya sejajar dengan syafaat yang bersangkutan. Ya, itu penggambaran ininya, penggambaran ringannya ya. Nah, syarat diberikan syafaat dalam syariat itu ada 3. Yang pertama, ini yang sering saya katakan, izin Allah kepada pemberi syafaat. Penghuni surga bisa memberikan syafaat, tapi permasalahannya apakah Anda walaupun masuk surga diizinkan oleh Allah? Ini dulu, baru satu dulu. Ya. Ya. Dalilnya apa? Ya, salah satu dalilnya yang terkenal adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Pada kalimat apa? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Nyanya itu kembali kepada Allah. Jadi syarat syafaat yang pertama adalah diberikan izin sama Allah. Ya Suis, kamu saya kasih izin memberikan syafaat. Yang kedua, ridho Allah kepada yang memberi dan yang diberikan syafaat. Lah kamu mau ngasih syafaat, iya saya ridho, tapi saya nggak ridho kalau kamu ngasih syafaat sama dia. Ya, dalilnya surah mana ini? Orang-orang yang diberikan rizki oleh Allah, anak berupa anak tapi tidak diakikahi, ya, tapi tidak diakikahi. Nah itu bisa tertolak itu nanti. Jangan. Kenapa orang tua kamu mampu tapi tidak mau mengakikahi kamu, katanya seperti itu. Ya, salah satunya kalau kita mampu mengakikahi anak kita tapi kita tidak mau, kan sekarang banyak yang kebalik ini. Ya, banyak orang mengedepankan tradisi dibandingkan dengan syariat. Ya. Saya bahkan pernah bertanya tuh sama salah satu kerabat saya, anak kamu sudah diakikahin belum? Belum. Padahal semua kita sudah tahu tuh dalilnya. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak yang baru lahir itu tergadaikan dengan akikahnya. Disembelihkan binatang di hari ke-7, dicukur rambutnya, dibotakin rambutnya, kemudian diberikan nama. Ada kerabat saya itu ditanya seperti itu tuh, jawabannya apa? Oh, belum nggak mampu katanya. Loh, yang kemarin acaranya apa? Oh, itu selamatan. Emang habis duit berapa? Cuman 4 juta. Loh, saya bilang akikah nggak mampu,
tapi selamatan mampu. Kapan hakikatnya? Nantilah katanya. Padahal kalau anak laki-laki beli 4 juta itu ya pas itu dapat kambing 2 ekor. Karena kalau anak laki-laki sunahnya 2, anak perempuan sunahnya 1. Jadi itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ya adalah Allah berikan syafaat tersebut kepada orang yang bertauhid, ya. Jadi orang yang paling bahagia dengan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang dalam kehidupan mereka di dunia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun dengan syarat ikhlas daripada hatinya. Kemudian bagaimana statusnya dengan orang kafir? Orang kafir tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Ya, ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Mudatsir ayat yang ke-48. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat atau pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Begitu pula dengan orang-orang yang berbuat syirik, mereka pun tidak akan mendapatkan syafaat. Hatta seandainya mereka memiliki kekerabatan dengan kita, mereka anak kita, mereka orang tua kita, mereka adik kita, bahkan mereka istri kita, ya. Seandainya mereka kafir atau mereka musyrik melakukan kesyirikan, kita pun artinya berhak memberikan syafaat, tapi karena mereka tidak bertauhid alias mereka tidak beriman kepada Allah, maka syafaat untuk mereka tidak berlaku. Nah, adapun Nabi Muhammad SAW itu pada hari kiamat itu memiliki 3 macam syafaat. Ini dinukilkan dalam Syarhul Aqidah Wasitiyah kalangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Syafaat yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah syafaatul uzma. Ini syafaat yang agung, yaitu syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, ya, saat kritis ketika semua manusia secara seluruhnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Pada saat itu matahari yang Allah ciptakan didekatkan kepada mereka dengan jarak 1 mil, sehingga mereka berada dalam keadaan susah, sedihnya luar biasa. Maka pada saat itu mereka mendatangi Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa, dan kemudian mereka mendatangi Nabi Isa bin Maryam untuk memintakan syafaat. Namun mereka semua menolaknya. Dan kemudian untuk terakhir kalinya umat pada saat itu datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta syafaat darinya. Maka Rasulullah SAW dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada umat manusia agar mereka segera diberi keputusan. Syafaatul uzma untuk semua makhluk pada saat itu. Yang kedua, syafaat yang kedua yang dari Nabi adalah syafaat yang beliau berikan kepada para ahli surga yang memasuki surga. Ya, dan kedua syafaat tersebut adalah khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sedangkan syafaat yang ketiga yaitu syafaat yang diberikan kepada orang-orang yang berhak masuk neraka. Syafaat ini untuk para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para nabi, para siddiqin dan yang lain dari kalangan umat yang beriman. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaat kepada orang yang semestinya masuk neraka untuk tidak masuk neraka, serta memberikan syafaat kepada orang yang sudah masuk neraka untuk keluar dari api neraka. Jadi mizannya misalkan orang ini aslinya pasti masuk neraka, dengan syafaat Rasulullah orang ini akhirnya dikeluarkan dari api neraka.
Atau menurut mizannya orang ini masuk surga tapi dengan syarat harus dicuci dulu dosanya. Dengan syafaat Rasulullah enggak jadi dicuci dosanya, bahkan langsung berangkat menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan syafaat Rasulullah, ya, adalah untuk pelaku dosa besar dari umat Islam, sebagaimana sabda Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan diberikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Nanti terkait itu syafaat nyelamatin atau mempersingkat durasi, itu wallahu alam bishawab. Ya, ada yang harusnya di nerakanya sekian tahun, tapi dengan syafaat Rasulullah dikasih remisi bahasa kita. Ya, ada yang sudah menjalankan 2/3 bahasanya, ya, kemudian dengan syafaat Rasulullah langsung diangkat menuju kepada surganya Allah. Aslinya belum selesai itu, tapi dengan syafaat kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, Al-Hafidz Ibnu Katsir dan pensyarah kitab Al-Aqidatul Thahawiyah berkata, tujuan para ulama salaf membatasi bahasan tentang syafaat dengan hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat dosa besar adalah sebagai bantahan terhadap Khawarij dan yang mengikuti mereka dari fiqhnya Mu'tazilah. Nanti terkait apa itu Khawarij, Mu'tazilah, termasuk Syiah, itu akan kita bahas dengan bab tersendiri, ya, biar nanti kita nggak salah pemahaman terkait tentang masalah firqah-firqah tadi. Karena sekarang kan banyak yang ini, ya, banyak yang sumir, ya, orang yang ceramahnya pedes sedikit aja kadang-kadang langsung dicap Khawarij gitu, ya kan. Padahal kan kita kadang-kadang kalau ditanya Khawarij itu apa juga nggak ada yang tahu gitu, ya. Bahkan lucunya pernah ada orang yang ngecap, katanya, kamu ini Wahabi ya? Emang Wahabi itu apalah, katanya. Emang Wahabi itu apa sih? Kadang-kadang dia nggak bisa jawab Wahabi itu apa. Dia nuduh kita Wahabi, tapi dia nggak bisa nerangin Wahabi. Bahkan saya pernah itu nanya, emang Wahabi itu apa sih? Jawabannya simpel dia, itu loh kalau yang sholat nggak pakai kunut, katanya. Kalau diundang yasinan tahlilan nggak pernah mau datang tuh. Itu Wahabi biasanya. Dalam hati saya, bapak saya berarti Wahabi, ya, karena bapak saya Muhammadiyah. Sholat subuh bapak saya nggak pakai kunut. Kalau diundang yasinan tahlilan, beliau tidak pernah mau hadir. Nah, ini kadang-kadang kita gitu, ya, sering ngeklaim, ngucap, tapi kadang-kadang nggak paham apa yang kita ucapkan seperti itu, ya. Karena nanti memang Khawarij dan Mu'tazilah itu mereka meyakini bahwa orang yang berbuat dosa besar akan kekal dalam neraka, nggak bisa keluar lagi. Kalau kita kan sudah kita bahas, ya, yang kekal itu yang nggak punya iman sama sekali. Tapi kalau masih punya iman walaupun cuma sebesar bidhi dzarrah, dengan perantara iman sebesar bidhi dzarrah itu Allah akan mengeluarkan mereka dari api neraka, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau Khawarij sama Mu'tazilah enggak, bagi mereka semuanya kekal di dalam nerakanya, ya. Taib ikhwani fillah rasyadakumullah, saya rasa cukup sekian, ya, pembahasan singkat terkait tentang syafaat ini. Memang tidak bisa panjang lebar, ya, karena memang kita terbatas juga dengan waktu, ya. Nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.